Nama Mulyono itu sebagai judul misalnya yang ditulis oleh South China Morning Post ya. Kemudian juga skandal Fufu Fafa ini juga sudah mulai jadi konsumsi media asing. Apa dampaknya itu bagi Indonesia dan khususnya pemerintahan Prabowo nantinya? Betul, faktor internasional adalah variabel yang bahkan sangat kuat mungkin di dalam kita menghitung masa depan Indonesia itu. Jadi kalau dulu dielulukan sebagai New Hope, sekarang media asing menganggap bahwa Indonesia gagal di dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kata gagal itu, kata berantakan itu, demokrasi yang dirusak oleh Jokowi itu jadi faktor untuk menghitung apakah dunia internasional percaya pada Prabowo ketika di era Prabowo nanti masih ada sisa-sisa pengaruh Jokowi, yaitu Gibran. Sisa pengaruh artinya apapun secara faktual Gibran itu dipilih sebagai wakil presiden oleh Prabowo. Entah itu disodorkan atau dipaksakan oleh Pak Jokowi, tapi faktanya dia sudah ada di dalam keresmian politik. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo dilantik, lalu ada tamu-tamu dari luar negeri itu, lalu ada Gibran di situ, dan mereka para diplomat asing ini well informed tentang siapa itu Gibran, bahkan mungkin mereka akan anggap bahwa nama kedua Gibran adalah Fufu Fafa itu. Jadi selamat untuk Master Fufu Fafa misalnya. Jadi kita melihat bahwa kasus-kasus hari-hari ini itu dianalisis dengan tepat oleh publik internasional untuk menunjukkan bahwa ada hal yang nggak beres dalam politik Indonesia. Nah, ketidakberesan itu akan berakibat pada pandangan investor asing untuk investasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Itu jelas ya ucapan Rocky Gerung itu, karena trust itu nggak ada dari internasional, maka dunia internasional juga ragu-ragu untuk melakukan investasi, dan itu artinya nggak akan ada pabrik-pabrik yang berdiri kalau nggak investasi, dan nggak ada lapangan kerja yang cukup signifikan untuk menampung keresahan ya, anak-anak muda yang sekarang itu banyak yang nggak kerja. Yang susah cari kerja memang nggak ada investasi, nggak ada proses-proses industrialisasi. Di Indonesia yang ada hilirisasi, dan hilirisasi tampaknya bukan jadi pilihan Prabowo karena dia menghabiskan sumber daya alam ya. Nikel itu, nikel kata Faisal Basri almarhum, itu cadangan nikel Indonesia kan sama dengan cadangan nikel Australia, yaitu 21,5 juta ton ya. Dan Indonesia atau proyek-proyek Cina di Indonesia itu berhasil mengangkat satu tahun itu 1,6 juta ton. Jadi dalam 13 tahun eksplorasi nikel yang dibanggakan oleh Jokowi sebagai hilirisasi itu, maka akan habis tuh nikel dalam waktu 13 tahun, dan sudah berapa tahun ya, sebentar lagi habis nikel itu. Dan tampaknya bukan itu, karena hilirisasi yang di nikel itu di Sulawesi itu bukan proyek, bukan industrialisasi ya, tapi itu menghabiskan cadangan nikel tanpa keadilan, karena tidak memberikan satu kesempatan untuk generasi mendatang menikmati sumber daya alam kita ya. Jadi jelas dari bahasa Rocky Gerung tadi itu dia disebut ada kata New Hope. New Hope itu satu istilah yang dikembangkan oleh Tempo di awal-awal yang begitu menghujat Jokowi, dan sekarang dia menghajar Jokowi habis-habisan. Tempo itu dia salah meramalkan ketika kemunculan Jokowi yang tidak punya masa lalu, tidak ada kaitannya dengan partai politik, dengan rejim yang lain, dan dia muncul sebagai orang biasa, itu diharapkan membawa demokrasi maju, ada harapan baru, ada New Hope. Gambarnya ada di cover majalah Tempo, tetapi semuanya sekarang majalah Tempo mengatakan Jokowi telah menarik mundur demokrasi ke belakang. Nah, itu berarti istilahnya siapa? Rocky Gerung, Jokowi adalah memberantakkan demokrasi, ya kan? Kalau begitu, Prabowo akan mewarisi satu masalah yang berat, demokrasi yang berantakan ya, yang mundur, dan kepercayaan internasional yang merosot. Dan itu berarti di bawah kepemimpinan Prabowo 5 tahun ke depan
itu tidak ada harapan yang cukup besar bagi rakyat untuk sejahtera. Saatnya rakyat harus menolong dirinya sendiri karena Prabowo akan mengalami kesulitan besar. Ya, keluar dari masalah, keluar dari jebakan-jebakan hutang yang diciptakan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi faktor internasional kalau memang itu selalu dihitung untuk memprediksi atau untuk meramalkan kepemimpinan Prabowo, tampaknya Prabowo mengalami kesulitan karena masalah-masalah dalam negeri yang luar biasa besarnya, terutama utang yang harus dibayar oleh APBN, dan APBN betul-betul sekarang mengalami defisit karena bayar utang. Jadi siapapun presidennya, baik Jokowi maupun Prabowo, maka rakyat harus menolong dirinya sendiri. Lebih baik kita jualan bubur ayam lagi di era Prabowo presiden bersama Gibran. Saya mau makan siang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya,
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.